صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في Berarti Rasul itu hidup di tahun 600-an. Ini tahun 2021. Kalaupun mengenal Islam mulai tahun 1400. Sementara Rasulullah itu cuma 63 tahun. Berarti siapa yang mengisi di 800 tahun antara Rasulullah dan Indonesia? Loh kan ini pemahaman ini ada. Siapa yang ngisi? Ya itu berarti sirotol mustaqim berisi sirotol ladina an'amta alaihim. Nah ladinanya itu siapa saja? Biar kita nggak keliru bahwa orang di Indonesia harus nyontoh persis Rasulullah. Karena ada perbedaan waktu, ada perbedaan tempat, kesadaran zaman, kesadaran makan. Yang sekarang orang banyak yang rancu. Orang Jakarta langsung pengen mencontoh Rasulullah, mengingkari alladzina, mengingkari ulama, mengingkari apa, langsung Quran sunnah. Hasilnya konslet dalam kehidupannya. Kan ini yang terjadi. Nah kalau orang mulutan kan tahu, oh tahun gajah 571. Berarti kalau begitu masuk ke sini 1400, di dalam 800 itu isinya siapa saja, zamannya apa saja, eranya apa saja, budayanya apa saja, sampai bergeser di 2021 ada 1500 tahun. Ini apa isinya? Gitu. Maka lahirlah ilmu ulumul Quran, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Itu ada di antara tahun 600 sampai tahun 2021. Itu ada di situ. Nah orang-orang yang memahami ini akhirnya sadar, oh iya, ada hal-hal yang kita nggak bisa mencontoh langsung seperti Rasulullah karena zamannya beda, tempatnya beda. Makan 3 jari nggak bisa dicontoh secara persis karena di sana kurma, di sini soto. Maka sunnah yang seperti itu nggak usah diperdebatkan. Rasulullah itu orang Mekah, rasnya Semit, bangsanya bangsa Arya, itu jenggotnya tebel. Tapi begitu di sini ketemu dengan orang rasnya Mongo, loi jenggotnya dikit. Maka untuk urusan jenggot jangan terlalu diperdebatkan. Orang Arab waktu itu mengalami problem isbal karena komoditas orang Romawi ketika dipakai sama orang Arab itu membuat kainnya sisa dan menghasilkan langkah yang sombong. Maka sama Rasulullah disuruh motong. Tapi di tahun ini kain sudah begitu murah, nggak ada orang menyombongkan kain, nggak ada. Maka isbal sudah tidak perlu lagi diperdebat. Kan sampai mau make ya terserah, enggak ya enggak apa-apa. Yang perlu diperdebatkan sekarang itu malah merek. Orang mereknya gede-gede itu, mereknya nih, nah itu mereknya itu yang harus dibuang karena khilak, sumber kesombongan itu malah di merek itu. Nah ini kan jam berubah. Kayak misalnya ini dulu ketika di sana baju syar'inya adalah jubah, maka disebut kelambi syar'i. Katok iman, kelambine kelambi takwa. Itu. Nah, baju syar'i itu bagi masyarakat Nusantara susah. Jubah itu untuk dipakai nanam padi di sawah. Kalau nanam itu mundur, jubahnya ke sana, ditanam itu di atas jubah. Makanya para nenek moyang kita tidak mempersoalkan itu, jubahnya dipotong. Potongan bawah diarani baju syar'i, maka potongannya namanya syar'un.
Nah orang sini nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Nah, ketika aurat laki-laki itu baina surah war rukbah, dilinting sarung di atas pusar, di atas surah ini menghasilkan lintingan. Ketika takbir Allahu Akbar, para pemakai sarung nggak pernah khawatir melotrok tangannya karena pasti nyantol. Makanya para santri takbirnya Allahu Akbar nyantol. Tapi yang nggak mau pakai sarung takbirnya Allahu Akbar sampai segini, soalnya khawatir tangannya jatuh. Loh itu sederhana persoalannya sebenarnya. Di sana bisa korban unta karena geografisnya masih maka di sini nggak bisa karena nggak lahir unta. Unta ada di kebun binatang. Kalau dipakai korban ditangkap polisi. Nah, kesadaran itu penting karena kalau tidak, kita ini nggak pernah merasa berterima kasih atau syukur. Padahal kita ini diperjuangkan oleh para pendahulu. Siratal mustaqim diperjuangkan oleh siratal ladzina. Kayak kita, tiba-tiba di sini jadi Islam. Siapa yang bawa Islam ke sini? Wong Rasul orang Mekah. Dan ini tahun 2021. Oh, akhirnya tahu kiai-kiai di sini, alumni pondok. Kiai-kiai di alumni pondok di Betawi, alumni pondok Tebuireng. Oh, alumninya Kiai Hasyim Asy'ari. Lagi Hasyim Asy'ari itu di tahun berapa? Di tahun 45. Di tahun 40, di tahun 1900. Oh, berarti budayanya waktu itu buku masih mahal, makanya santri begitu banyak menghafal. Lagi Hasyim Asy'ari diajari siapa kok kenal Islam? Diajari bapaknya, namanya Kiai Asy'ari, dipondokkan kepada Kiai Soleh, dipondokkan kepada Kiai Khalil Bangkalan. Itu tahun berapa? Itu tahun 1900-an awal. Jadi akhir 1800. Itu zaman apa? Zaman Indonesia dijajah Belanda. Makanya ada gerakan hubbul waton minal iman. Nah, itu dari mana pelajaran itu? Kiai Asy'ari dari mana belajarnya? Dari Kiai Khairon. Kiai Khairon itu Mbak Gareng di Ngroto Purwodadi. Mbak Khairon ini dari siapa belajarnya? Dari Mbak Abdul Wahid di Solotigo. Mbak Abdul Wahid di Solotigo dari mana? Dari Mbak Abdul Halim di Boyolali. Mbak Abdul Halim dari mana? Dari Mbak Sufyan di Tuban. Mbak Sufyan dari mana? Dari Mbak Abdul Jabbar di Tuban. Mbak Abdul Jabbar belajar di mana? Dari Mbak Abdul Rahman di Lasem. Mbak Abdul Rahman Lasem belajar di mana? Belajar pada Mbak Abdul Halim Benowo. Mbak Abdul Halim Benowo belajar di mana? Belajar kepada Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng belajar dari mana? Dari Sunan Kalijaga. Ini eranya era kerajaan Demak akhir Majapahit, eranya keris, eranya wayang. Maka yang sinetron tidak bisa menyalahkan wayang karena di zaman wali itu zamannya wayang, dan di antara kita ke atas ada zaman Sunan Kalijaga. Makanya nggak menyalah-nyalahin. Nah, Sunan Kalijaga ini dari mana belajarnya? Dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dari mana? Dari Mbah Brohim Asmarokondi. Mbah Brohim Asmarokondi dari mana? Dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dari mana? Dari Sayyid Muhammad Pasai sana. Sayyid Muhammad dari mana? Dari Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa dari mana? Dari Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik Mongol ini dari mana? Dari Sayyid Alawi Amil Faqih. Dari mana? Dari Sayyid Ahmad Sokib Mirbat. Dari mana? Dari Sayyid Ali Khalid Qasam. Dari mana? Dari Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Dari mana? Dari Sayyid Alwi. Nah, Sayyid Alwi ini siapa? Sayyid Alwi ini putra Sayyid Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah inilah yang melahirkan Alawiyin. Al-Attas, As-Segab, Habib-Habib itu dari Alwi bin Ubaidillah. Nah, Alwi bin Ubaidillah itu dari mana? Dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir yang hijrah jauh karena konflik politik di Jazirah
Arab. Nah itu dari mana? Dari Sayyid Isa Naqib. Dari mana? Dari Sayyid Muhammad. Dari mana? Dari Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi dari mana? Dari Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq inilah yang waktu itu karena konflik politik keras sampai lahirlah sebuah sholawat yang dikenal dengan sholawat Ashdil. Ya wa ashdil lidzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq ini dari mana? Dari Sayyid Bakir. Sayyid Bakir dari siapa? Dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Siapa ini? Inilah yang selamat dari pembantaian Karbala, putra Sayyidina Husain. Makanya kita selalu memperingati peristiwa terbunuhnya cucu Rasul, keturunannya yang di sini kalau bulan Suro tidak mantu tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Bulan Asyura disebut bulan Suro. Lu mana ada? Lah Sayyidina Husain ini dari siapa? Belajar langsung dari Sayyidina Ali. Lah ini dari mana? Belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya kita punya kesadaran kita ini hanya muridnya para ulama. Agar kita nggak keliru, maka kita bergabung dalam jam'iyahnya para ulama Nahdlatul Ulama gitu loh. Kita tidak hidup di zaman sahabat. Kalau kita hidup di zaman sahabat namanya Nahdlatul Sahabat. Nah siapa ulama? Al ulama warasatul anbiya. Maka dari mana warisannya? Ya tadi. Maka nggak bisa ulama itu dari mana? Langsung Quran sunnah. Al warasatul anbiya langsung Quran sunnah. Itu nggak bisa. Makanya kalau semakin sering langsung dari Quran langsung di sini. Ini akhirnya tidak ada kesadaran waktu. Akhirnya merasa sebagai sahabat, pakaian sahabat dipakai. Akhirnya ketika baca Quran wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, langsung merasa harus galak sama orang kafir. Sementara itu terjadi masih di Makkah. Lah ketika sampai di Indonesia sudah di zaman para wali. Loh, ini kan kesadaran ini penting. Nah wali itu siapa? Wali itu yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Orang nanya, kenapa yang ke Afrika itu panglima perang? Kenapa yang ke Eropa panglima perang? Kok aneh yang ke Indonesia para wali? Makanya banyak digugat. Wali itu siapa? Kok ada penyebaran Islam? Oh, buktinya nggak ada. Anda pasti nggak belajar. Kenapa? Karena sebelum Islam itu agamanya Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama hanya Brahmana. Sudra yang pedagang, yang petani nggak boleh ngomong. Makanya Islam nggak mungkin disebarkan oleh saudagar, karena saudagar itu sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama dalam Hindu itu Brahmana. Nah yang kelas Brahmana itu wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya kalau nanya wali-wali itu sumbernya mana, referensinya mana? Wali apa takoni referensi? Wali itu kalau butuh apa-apa download. Lu wali itu kalau butuh apa-apa download ke sana. Syekh Abdul Qadir download 25 tahun di Padang Pasir. Sunan Kalijaga download 3 tahun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya wali itu wifi-nya gede karena download. Kuotanya besar karena download dari Lauhil Mahfud. Apa Lauhil Mahfud? Harddisknya Allah. Lah Allah kan waktu itu menunjukkan itu loh, kotak segala tahu ya Muhammad waktu Isra Mi'raj. Kotak segala tahu isi semuanya itu kan harddisk kalau bahasa sekarang. Yang orang Yahudi Nasrani membayangkan namanya tabut Sulaiman. Orang Yunani membayangkan kotak Pandora. Orang Jepang bayangkan kotak Doraemon ini kan. Download ke sana. Nah, kenapa kita bisa download? Kita punya kartu namanya roh. Persis seperti handphone bisa download karena ada kartunya. Makanya orang turun ke sini sama dengan kartu. Kartu itu paketannya ada paket datanya seberapa, paket wifi-nya seberapa, ada. Kalau paketannya habis ya handphonenya mati. Manusia itu turun yang bawa paketan, paket rezekinya seberapa, kuota nyawanya berapa, paketannya habis ya kik gitu mati. Dha'iqatul maut, mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
Saya bisa maju, nggak bisa mundur. Gitu loh. Lah makanya kartu kita itu bisa download apa saja. Makanya mumpung di dunia download lah, itu paket sholat di download, jalanin. Paket Quran di download. Karena apa? Besok itu di print. Kalau downloadannya banyak, print-printannya banyak lah. Kalau nggak ada downloadan apa-apa, begitu di print not found. 404 4.0. Oh iya lah itu. Loh, makanya nyawa itu sama dengan kartu, dipakai apa saja, print-printannya ada, wong terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Sama, sampean WA orang, sampean kirim gambar gitu ya ada catatannya. Sama dengan nyawa gitu ya ada catatannya, sama aja. Makanya kartu bisa share-sharean kemana-mana, yang penting punya wifi. Kalau nggak punya, cari wifi gratis dan .co.id. Kita pengen doain orang, pengen ngirim Fatihah, pahala Fatihah, pahala sholat, ya nggak bisa kalau nggak punya wifi. Maka kalau kita nggak punya wifi, cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya wali, wifi-nya Nabi, ila ruhi ila hadrati.co.id. Lu kan itu. Lah wali ya punya kuota gede, wong download 3 tahun di download gini. Kita 1 jam aja KO. Ya Allah. Gitu. Ya Allah. Aduh, lama sekali nggak selesai. Ya nggak punya. Makanya kita diajari tawasul. Terus habis setelah itu lah Nabi Mustafa yang itu panjang. Wa naqusun ila ruhi Pak Dewadul Fatihah gitu. Nah, ada orang nggak percaya, doa kok bisa dibagi, nggak nyampe loh. Tinjunya Mike Tyson sampean kan nggak tahu. Sepak bolanya Liverpool tahu nggak? Ya nggak tahu. Yang tahu siapa? Ya orang yang nyuting di situ tahu. Tapi orangnya nyuting ini dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi seluruh dunia, namanya siaran langsung, jamnya sama, bagiannya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah, wali-wali itu punya downloadan sana, makanya nggak perlu ditanya referensinya apa. Wali itu qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Itu gayanya wali, download. Makanya karena wali itu download, tahu gambar Lauhil Mahfuznya apa. Makanya wali itu kalau melakukan kerja nggak punya takut apapun. Syaikhun ustadzun kasih nama kiai, nggak takut hilang. Karena gambarnya nanti yang menang tetap Kiai Haji. Walaupun di dalam kiai ada kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Musola dikasih nama langgarnya, tetap aja gambarnya ada. Besok yang menang itu musola. Sholat dikasih nama sembayang, nggak takut. Karena apa? Pasti nanti yang menang tetap sembayang sholat. Sama, dan itu berlaku sampai hari ini. Nama dan bentuknya beda. Sepeda motor juga sama, RE King disebut Honda, nggak marah. Hondamu apa? RE King nggak apa-apa. Beli Aqua keluarnya Sun Tua, ya nggak apa-apa. Iya, beli Indomie keluarnya mie sedap. Seluruh pompa air namanya Sanyo. Makanya jangan heran kalau lebaran ibu-ibu suka bikin aneh-aneh. Bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Iya, casingnya beda, gayanya daging, nggak taunya jengkol. Itu biasa. Loh, makanya para wali itu melakukan kerja-kerja yang luar biasa untuk menanam. Yang di sini masih berpikir wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau alal kufar, masih berpikir di situ. Padahal peradabannya sudah bergerak, kan gitu. Sudah bergerak kemana? Sudah bergerak ke ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam sudah ditanam seperti
tanaman di sini. Tinggal menunggu panenan. Akhraja syat'ahu fa'azarahu wastaghlaba wastawa 'ala suqi yujibu zirra al-yaghidha bihimul kufar. Tinggal nunggu itu tanaman yang penuh. Ini sudah penuh jadi semua sekarang. Orang haji paling banyak, orang sholat paling banyak, orang apa saja paling banyak adalah kaum muslimin Indonesia. Maka jangan berkecil hati, kita tertindas. Jangan gitu. Kalian ini kadang aneh-aneh, kaum muslimin dikhianati. Yang khianati siapa? Kita kaum muslimin Indonesia dikriminalisasi. Mana ada? Emang kriminal. Jangan gitu. Kita ini sudah kaum muslimin terkuat dan terbesar. Dari RT RW sampai negara semuanya muslim. Orang apa? Sound system 24 jam bunyi juga nggak apa-apa. Ini jam segini masih bunyi, teriak-teriak juga boleh, nggak apa-apa. Cuman saya nggak bisa teriak-teriak, itu aja. Kenapa kita kadang menjadi inferior? Kita ini superior. Kita ini kuat sudah. Makanya udah biarin aja. Jangan karena kita sedikit luka maka kemudian seolah-olah semuanya enggak, biasa kuat kita. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu wastaghlaba wastawa 'ala suqi yujibu zurra al-yaghidha bihimul kufar. Nah, ketika nanam apa dalam situasi yang banyak seperti ini di sini orang Islam ada, orang Hindu ada, Buddha ada, kepercayaan ada. Terus mau dihabisi semua? Enggak, Islam punya tawaran. Kalau kalian ketemu dengan manusia yang berbeda-beda, satukan. Kalau berbeda agama, biarkan perbedaan itu ada, lakum dinukum waliyadin. Kalau berbeda bangsa, biarkan dia berbeda. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau sudah seperti itu, apa tawaran Islam? Rasulullah punya konsep bagaimana mempertemukan yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Konsep itu ada dalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bagaimana membangun sistem ra'iyah. Ra'iyah adalah kehidupan yang saling bertanggung jawab. Dan ra'iyah itulah yang diterapkan di sini, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu konsepnya Rasulullah, bukan konsepnya PKI. Itu bahasa Arab. Ra'iyah itu bahasa Arab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah terhadap warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Akhirnya kita jadi orang yang saling bertanggung jawab. Islam, Nasrani, Yahudi bertetangga, melanggar lampu merah, undang-undangnya sama gitu loh. Melanggar apa, undang-undangnya sama, pajaknya sama, bikin rumah per meter, undang-undangnya sama. Nah itu siapa? Ya itu ra'iyah itu. Makanya ra'iyah yang diterapkan dalam sebuah daerahnya para wali, akhirnya teritorinya disebut wilayah. Wali punya wilayah, dan wilayah itulah yang akhirnya sekarang disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah ini makanya kalau ditanya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kenapa kita puluhan bangsa dan suku bisa bersatu dalam satu negara? Karena kita disatukan dalam konsep ra'iyah sesuai dengan kehendak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiai kalau toleran, kenapa kiai mengerti? Karena jogo ra'iyah. Dan kita ini punya mekanisme ra'iyah, majelis permusyawaratan ra'iyah, dewan perwakilan ra'iyah. Ra'iyah yang kumpul itu namanya musyarakah, yang sekarang dikenal dengan bahasa masyarakat. Isinya berbeda-beda, bisa saling bertanggung jawab. Lah itulah. Kenapa kita mengingkari konsep ra'iyah? Wong sudah dikasih nama ra'iyah kok masih mau kafir? No, jangan. Nah, ini tadi mau pikir ra'iyah itu PKI, bukan. Ra'iyah itu konsepnya Rasul. Kita bukan people yang basicnya humanisme, bukan. Kita ini basicnya agama, nasionalis, religius.
Basicnya ro'iyah itu kalimatnya Rasulullah. Kalau people kita ini vox populi, vox dei. Loh, ini kita ini rakyat, sampai ini ro'iyah rakyat. Makanya sama saling bertanggung jawab, tonggoan yo, tidak apa-apa dengan beda agama, tidak apa-apa. Wong ro'iyah itu saling bertanggung jawab. Baru ketika ada yang nggak bertanggung jawab, lah dia apa? Lah ketaki. Ada yang nggak tanggung jawab, nyolong hak ro'iyah yang lain, ya di penjara. Gitu. Loh ini yang kadang terus kiai-kiai dibilang, kenapa kiai NU wasatiyahnya kebablasan lu? Joko ro'iyah kok kebablasan gitu. Ya ro'iyah itu yang memang begitu, harus butuh kesabaran. Apalagi kita ini sudah umat zaman akhir. Umat zaman akhir yang Rasulullah menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki jadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan di situ nakirah. Kalau khairan itu nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, kebaikan sempurna itu nggak mungkin milik manusia, itu milik Allah. Makanya manusia itu kalau baik pasti tidak mungkin sempurna. Pasti baiknya karena bersama baikan yang lain. Contoh pengajian ini baik enggak? Terus yang paling baik siapa? Ayo, itu tetap saya kiainya. Dari tadi ngomong juga dibiarin, kasih minuman karena orang baik. Lah ini orang baik, jadi mediti ya orang baik. Kalau pengajian ini baik, salah orang paling baik. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik karena kebaikan saya di sini terlihat baik karena saya diundang oleh panitia pengajian di sini oleh Gus Mustafa yang undang saya, sama Gus Suadi itu undang saya ke sini. Nah, kalau sudah seperti itu baik mana? Saya apa Kiai Mustafa? Ayo. Orang dua udah ribut, kata Kiai baik saya Kiai, gara-gara saya Anda terlihat baik. Tapi saya mengatakan kalau saya nggak datang pengajian Anda jelek. Lah ini dua baik ini udah ribut sampai 2 hari nggak selesai. Apalagi kalau yang ini ikut-ikutan, saya Kiai yang bikin ini baik. Lah kenapa? Karena kami mau datang. Lah terus kalau kami nggak mau datang itu bukan pengajian, lah apa? Cek sound kan bubar gitu. Lu baik itu bareng. Lah ya, maka umat Rasul di belakang ini umat yang campur bareng-bareng. Terus apalagi ini bisa menjadi baik karena ada makanan aja doanya Allahumma barik lana. Kenapa mutakallim al ghair bukan mutakallim wahdah, padahal sendiri seretan sendiri? Kenapa kami bukan aku? Ya karena makanan ini kerjaan orang banyak. Yang masak siapa, yang bikin panci siapa, bikin nampan siapa, yang bikin kompor gas siapa, yang bikin bumbu siapa. Ini menjadi enak karena asin yang bikin orang Rembang sana. Sampean ngerti waktu bikin asin terus kolam tambaknya dikencingi, nggak ada yang tahu. Lah ya, untuk menghantarkan garam ke sini apa sampean tahu? Ayo sopirnya mampir di Indramayu di warung remeng-remeng itu, terus ngetap oli di situ, nggak ada yang tahu. Wah itu bareng-bareng. Baik itu tahu bareng-bareng kalau di sini. Makanya kita lihat indah sekali kebaikan sekarang itu campur, saling mendukung. Haji itu kurang baik apa? Haji itu ibadah. Tapi ketika tamu Allah datang, pemerintah Saudi memanggil orang Nasrani. Untuk apa? Bikin hotel menyambut tamu Allah. Orang itu gak pernah pakai celana dengan benar. Namanya Paris Hilton. Perempuan Amerika bikin hotel Hilton. Siapa tahu tamu Allah itu pengen variasi, makan daging unta capek, datangkan McDonald sama kentang. Punya orang Amerika. Siapa tahu tamu Allah ini capek minum Zam-Zam, datangkan Pepsi dan Coca-Cola biasa. Sampean istrinya cantik-cantik sekarang. Kenapa? Karena bedaknya didatangkan dari Prancis. Manicure, pedicure, macam-macam. Di situ ada skincare. Kalau bedak lokal Betawi demplok apa yang beras ditumbuk, nah kan nggak bisa. Ini pengajian baik. Ini karena apa? Ada kipas anginnya, yang bikin siapa? Orang Jepang, mereknya Miyako. Nah,
Banser kelihatan baik. Ini kenapa? Karena sampean tahu ini Banser. Kenapa tahu Banser? Karena ada merek Banser. Siapa yang bikin merek? Itu ya orang tukang bordir. Mesin bordirnya dari Cina, mereknya Butterfly. Ini ya Allah baik ini. Maka umat Rasul ini rahmatan lil alamin harus dipahami, ketemu dengan bangsa berbeda, budaya berbeda. Jangan kemudian ini nggak mau terima ras ini. Kamu mau hidup jadi apa? Hancurkan Yahudi lah. Kalau Yahudi mati sampean pergi haji ikhlas, ngelangi. Renang sampean kalau Yahudi mati, yang bikin pesawat orang Yahudi. Bank haram. Terus kalau kita pergi haji mau pakai apa? Uangnya langsung dikasihkan pilot, ya nggak mau dia. Ini hidup di zaman akhir ini, ya Allah, yang terbuka. Nah, ini kan ya Allah, ini kita minum. Ini plastiknya buatan Cina. Ini anggur ini Cina, ini anggur. Sembarang sekarang itu semakin terbuka malah semakin iseng. Ya, terbuka terima. Rokok haram, jangan begitu dikebut rokok haram. 174 triliun masuk APBN lewat cukainya. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Nah, coba kita pahami itu ya. Sekarang ini semua negara bikin jalan tol jelek dulu, nggak butuh tol. Sekarang nggak ada yang ribut tol, semua pakai jalan tol. Ya jalan tol. Saya juga kalau kemana-mana sekarang pakai jalan tol. Dan jalan tol itu enak. Naik bis ya enak, naik Avanza juga enak. Cuman yang naik motor nggak boleh lewat situ. Iya, karena pajaknya kurang gede. Makanya kalau naik motor jangan di tengah-tengah, pajaknya dikit aja, naiknya di tengah-tengah, pinggir gitu. Lah iya, sama dulu orang ribut. Bangsa ini di apa ribut? Bikin ini katanya nggak butuh, begitu butuh beneran. Dan kita harus bersyukur bangsa ini bergerak menjadi bangsa yang semakin bagus. Jangan kemudian selalu mengatakan bangsa ini jelek, bangsa ini jelek. Semuanya nggak ada baiknya kan? Kami kekuatan oposisi. Oposisi apa? Wong kalian ikut pemilu terus kalah oposisi. Oposisi itu nggak ikut pemilu. Kalau ikut pemilu kalah itu namanya reposisi, bukan oposisi. Jadi cari posisi aja sebenarnya. Loh iyalah. Nanti jangan gaya oposisi. Reposisi itu kan, cari posisi. Kasih posisi, diam. Diam, biasa. Iya gitu. Iya, jadi tenang aja. Ya kita ini gaduh terus. Sudah, Pak Anies yang menang, sudah. Pak Jokowi menang, ya sudah, terima. Itulah makanya kalau ikut pemilu langsung itu ya cari kawan sebanyak-banyaknya. Kalau nggak punya kawan, beli, gitu aja. Ya itu negara, makanya kini negara ini semakin maju. Dan kita doakan banjir di Jakarta. Ya memang urusannya bukan urusan apa-apa, tapi urusan penampungan air. Korea itu negeri sekecil itu punya 3.200 bendungan. Cina sudah di atas 300.000 bendungan. Cina. Indonesia baru berapa? 250 bendungan. Gimana nggak banjir ketika air pulang? Makanya ketika pulang ke kampung sini ya banjir. Ini dulu tempatnya air. Makanya ketika airnya pulang pergilah. Nanti kalau airnya sudah pergi pulanglah. Itulah gunanya manusia punya kaki. Gak usah mengumpat siapa-siapa. Nggak usah ribut, karena ini memang menempati daerah banjir. Karena apa kau menempati daerah banjir? Karena beli tanah yang lebih bagus, lebih mahal, kan nggak bisa beli. Cuman itu aja, ya kan? Terima, jadi nggak usah mengumpat siapa-siapa.
Corona, nggak usah ribut, ini karena Islam mau dihancurkan. Corona itu mengenai semua bangsa. Yahudi libur, Nasrani libur, Arab libur, Katolik libur, gereja libur. Loh, kenapa Corona menjadi seluruh dunia? Karena penyakit ini memang di era milenial, virusnya bisa bertahan di atas 10 jam. Sementara percepatan dunia luar biasa. Jakarta Jeddah aja cuma 9 jam. Jadi kalau virus nempel belum mati. Dulu virus 10 jam, tapi Jakarta Kerawang bisa 13 jam karena jalan kaki. Maka wabah di Jakarta nggak sampai ke Kerawang. Dulu gitu teman. Kami nggak takut pada corona, takut pada Allah. Karena corona juga ciptaan Allah. Ya sama, singa ciptaan Allah. Nggak usah takut kok, singa takut pada Allah. Tidurlah dekat singa kamu. Dimut. Udah. Sekarang obatnya vaksin. Ada yang nggak percaya, nggak apa-apa karena nggak kelihatan. Sesuatu yang nggak kelihatan dari dulu menghasilkan percaya dan tidak percaya. Allah aja nggak kelihatan, ada yang nggak percaya. Makanya kalau nggak percaya corona dan nggak mau divaksin, nggak apa-apa. Yang Muslim kasih hadiah umroh. Kalau ada yang nggak mau divaksin, kasih hadiah umroh. Karena kalau mau umroh pasti divaksin. Kalau sudah divaksin nggak jadi, kan gitu aja. Ya dari dulu manusia itu berkelahi. Kalau kelahi sama singa, ya kalah manusia. Tapi ketika sampai ketemu tembak, singanya kalah. Dulu manusia kalah sama laut, tapi begitu ketemu perahu, lautnya kalah. Singa manusia dulu kalah sama udara. Begitu udaranya ketemu pesawat, udaranya kalah, dilampaui manusia. Musuh manusia yang utama bukan apa-apa, ngantuk. Udah, itu musuh utamanya manusia. Udah, gak ada yang kuat kalau sudah ngantuk. Ngantuk itu kuat pokoknya. Udah, Mike Tyson mau tinju kalau ngantuk nggak jadi. Orang makan aja ngantuk nggak jadi. Udah itu lah. Manusia begitu menemukan mekanismenya. Kalau manusia kalah nggak mungkin, karena manusia itu khalifah. Tapi manusia dimakan singa mungkin, manusia dimakan penyakit mungkin. Tapi kalau habis nggak mungkin. Wong ini pemimpin pasti tahu cara mengalahkanmu musuh. Berhubung dinosaurus bukan pemimpin, walaupun besar ya habis. Jadi nggak usah gitu, kita terima ini sebagai sebuah kenyataan bahwa inilah kenyataan dunia hari ini. Penyakit cepat, karena kita juga cepatnya luar biasa. Merem gini udah sampai Afrika. Yang penting punya smartphone, punya handphone ini. Ini dunia percepatannya luar biasa. Ini yang cepat. Dulu orang mau ke Afrika nunggu flora dan fauna. Sekarang tinggal ngetik ini, di sini ada. Dulu flora dan fauna ditunggu seharian, yang keluar Pak Harmoko atas petunjuk Bapak Presiden. Atau jangan, kalau ada Pak Murdiono yang jadi ya satu kalimat nya 27 kali. Nah gitu, duduk nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu lah. Jadi gitu, ini biasa aja. Lah ono masker kok di hidung kok ini. Ini enggak banser, enggak ada ini. Jadi begitu, melihat situasi ini tuh normal-normal, percepatannya luar biasa. Milenial ini memang zaman baru. Jadi nggak usah heran, umat Rasulullah sampai di zaman baru gitu ya. Ini tinggal ketik aja, kucing Afrika keluar di sini, tengu Afrika keluar, mau nyari bokong India ada semua. Dulu orang baru berdosa kalau ngintip orang mandi di sungai. Sekarang cari sungai di sini ada. Mau ini dunia baru, yang lain cepet mau, tapi penyakit cepet gak mau kan lucu ente.
Lu bagaimana sih, katanya orang saya. Kata si Mandra, lu bagaimana sih Indro? Ya sama. Orang nggak bisa kemudian mengingkari perubahan zaman ini. Dulu betapa gagahnya kita sebagai seorang ahli syair misalnya, gagah menulis surat cinta yang mengharu biru bisa. Cari kertas warnanya pink, cari tinta yang warnanya biru, jangan sampai merah putus. Cari kertas yang warnanya pink, baunya mawar, jangan bau melati karena itu bau gendruwo. Terus mulai menulis, untukmu kekasihku di rantau, aku merindukanmu. Malam hari ini entah kenapa sakit merindukanmu, perih kekasihku, terasa berdarah di sini walaupun kau tusuk di sana. Dulu begitu. Tapi demi kebahagiaan kita nanti dan demi orang tua kita berdua, aku rela menjauh darimu untuk sementara demi menuntut ilmu di penjara suci pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Wah, dulu begitu indah. Kekasihku, kerinduanku padamu adalah kerinduan yang suci, sebagaimana lagunya Iklim Suci dalam Debu. Wah, wih, itu para-para tulis itu, apapun ditulis di situ. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Tapi kerinduanku malam hari ini, aku yakin kau pun juga merindukanku, karena aku yakin kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wah, itu dulu kan indah sekali. Terus kita bawa ke Pak Pos, ambil perangko dijilat, template keplok gitu, kirim Pak Pos. Akhirnya Pak Pos datang pakai Honda Win gitu. Sekarang anak milenial gak butuh itu. Pak Pos hilang, perusahaan perangko gak laku. Lihat kan, Honda Win juga gak ada lagi keliling-keliling, runtuh semua. Parpostel Pak mati karena kerinduan bisa disampaikan lewat ini, tak kirim. Dan kalimatnya nggak banyak, cukup mah gitu aja. Ini milenial. Makanya orang-orang tua yang punya anak cantik jangan sok-sokan. Dulu punya anak cantik gagah, setiap laki-laki datang dihadang depan pintu, lu udah kerja belum katanya, lu pendidikannya apa? Apa? Sekarang mertua galak, nggak ada gunanya. Dihadang di depan pintu, anaknya video call. Apalagi yang nakal itu video call sambil mandi. Aduh. Loh, kalau saya sudah lewat masa itu. Makanya udah terlalu tua saya itu. Seandainya waktu itu saya pacaran zaman video call, oh saya minta pas mandi, betul men. Loh kan nggak apa-apa. Loh zaman baca kitab Fathul Mu'in nggak? Itu kan kalau lihat perempuan di dalam kaca kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya kan, yang penting tidak syahwat, itu aja. Kalau syahwat ya nggak boleh. Tapi siapa yang bisa kira-kira? Nggak ada yang bisa. Loh, ini zaman berubah. Mal-mal besar itu sebentar lagi juga selesai diajar sama bisnis online. Dulu opang-opang marah sama Gojek, sekarang semuanya ikut Gojek. Lubet segede itu diajar sama Gojek, gimana coba? Modalnya cuma 3 laptop mengalahkan modal triliunan. Ini dunia baru. Anak disuruh beli rokok nggak berdiri sekarang. Kamu disuruh beli rokok malah duduk online, Pak. Ya. Dulu orang kalau lebaran datang ke kiainya panjang. Apunten kiai bilih wonten coba. Saiki mek ngirim-ngirim tak. Mohon maaf lahir batin. Atau kadang kirim video, kiai mboten saged dugi ngapunten. Sampai kalau lebaran, handphone saya itu langsung hang. Karena setiap lebaran pasti video dan gambar itu di atas 4 juta. Ya langsung soak ininya. Makanya handphone saya itu selalu update yang terbaru. Iya. Karena santri ngerti, ya kalau gentasi handphone wis soak, kalau ngirim gambar ke mboten dugi ya saya ganti ya. Ganti saya.
Santri-santri kan apian wong. Santri di kampung sana. Loh itu kan zaman berubah kok. Ini zaman umat Nabi ketemu dengan zaman itu. Jangan mundur. Ini eranya demokrasi. Semua orang punya hak menyampaikan pendapat. Gak bisa lagi ditekan dengan yang namanya kepemimpinan atas nama Tuhan yang dikenal dengan khilafah. Kecuali Allah yang menghendaki khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi besok mendekati hari kiamat. Nah sekarang kan Hizbut Tahrir bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Itu Hizbut Tahrir khilafahnya Taqiyuddin An-Nabhani. Nggak ada hubungannya dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Tapi karena nggak laku, biar nyambung dengan khilafah ala minhajin nubuwah, maka mereka selalu bercerita kiamat sudah dekat, biar nyambung, padahal nggak nyambung sama sekali. Nakut-nakuti orang, ini ada asteroid akan jatuh tanggal 15, nggak jadi, kok nggak kapok-kapok orang itu. Si Jul siapa itu nggak kapok-kapok dia. Iya kan dia nggak kapok-kapokan. Ini awas, ini Dajjal keluar. Oh belum ada keluar langsung akhirnya jadi Amerika itu Dajjal, Cina itu bukan. Dajjal itu besok, matanya satu, di tengah-tengah tulisannya kafir. Itu loh, gak usah ditafsiri macam-macam. Ini bendera Rasulullah, bendera la ilaha illallah. Ini akan muncul di akhir zaman. Iya tapi ini belum akhir zaman, masih besok. Orang sekarang masih terlalu buru-buru itu apa? Akhirnya NU diolok-olok. Kamu kalau gak suka bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami juga punya bendera la ilaha illallah, tapi untuk nutupi orang mati. Gitu benderanya kan. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak, wong kami tahlilan tetap la ilaha illallah. Loh itu. Kalau bendera lain masalahnya. Kalau bendera palu aritnya PKI kami juga nggak mau. Tapi kalau kami ke sawah pakai arit, pergi nukang pakai palu. Nah, aja. Nalar kayak gini lah, makanya kiai-kiai sudah khilafah itu nanti ada, tapi itu tanda kiamat itu. Nanti kalau kiamat itu sudah dekat, ada dengan sendirinya, nggak usah kamu pikir. Seperti uban itu tanda tua. Kalau nanti kamu udah mulai tua, pasti itu ubanmu. Sekarang orang kan dipaksa mikir khilafah khilafah takrir. Ya itu khilafahnya Hizbut Tahrir yang di negara sananya saja gagal. Cuman anak-anak itu nggak ngerti apa-apa, dibawa ke sini seolah-olah itu khilafah ala minhajin nubuwah. Enggak, itu khilafahnya Tahririyah, khilafahnya Hizbut Tahrir, di negara sananya aja gagal. Makanya nggak usah khawatir teman-teman di sini, sahabat-sahabat ya NU, nggak usah khawatir. Itu khilafah gagal, itu bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Itu aja kok kita dipaksa mengakui dia bagian khilafah ala minhajin nubuwah. Itu khilafah akhir zaman besok. Ya bukan, ya partai politik namanya Hizbut Tahrir gitu aja. Nah, kita jangan dibohongi yang begitu-begitu. Oh, so. Awas bahaya Syiah. Lagu Umi, ada lagu Syiah. Orang Jakarta itu lagunya lebih serem dari lagu Umi. Indung-indung. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu loh, kenapa? Kok tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa? Itu bukan si Aisyah, si istri Rasul. Lalu itu Aisyah orang sini aja. Alah yo. Makanya kita itu tahu itu karena apa? Sanad ilmu kita pegang. Oh itu terjadi di zaman ini, oh itu terjadi di zaman ini. Nah itu mereka nggak pakai itu, langsung Quran Sunnah, sehingga peristiwa yang terjadi antara Rasulullah dan hari ini mereka tidak ngerti, sehingga ada produk-produk recycle bin itu dipakai, recycling itu dipakai. Kapan-kapan ayo diskusi yang lebih panjang, duduk baik, duduk bareng dengan santai gitu, sambil wedangan kopian, nggak apa-apa. Gitu. Nah kadang kita ini dipaksa mengaku ini khilafah takririyah, ini khilafah ala minhajin. Bukan, jangan sok-sokan. Sekarang ada ustadz ahli kiamat, peramal kiamat. Sudah keliru berkali-kali, nggak kapok-kapok dia itu. Tanggal 15 asteroid akan jatuh. Kok nggak jadi mas? Nggak ngomong, habis itu sudah. Berapa kali itu diramal kayak gitu.
Itu sungai Tiberias sudah mengering. Ya mengering karena nggak ada hujan. Tapi mengering yang dimaksud itu kalau nanti kaum muslimin menuju Madinah, terus ingat ada sungai Tiberias, mau ke arah sana sudah habis airnya, diminum Ya'juj Ma'juj. Itu beritanya besok, bukan kering hari ini karena kekeringan. Tenang ya tangan itu. Oh, kalau kiamat itu kok dipikir, kiamat itu nggak usah kamu pikir. Wong mati bareng-bareng aja kok dipikir. Kan nggak mati sendiri, kalau kiamat tuh brawl gitu mati kek gitu. Kecuali yang punya ilmu kebal terus nggak mati dulu, banter ini. Wong itu tanda-tanda akhir zaman, kiamat sudah dekat atau mati bareng mau mati bareng-bareng aja kok dipikir. Nah kecuali kalau kiamat tuh mati sendiri gitu, waduh ya. Iya bojoku kiamat, mati bareng aja kok dipikir. Dan masih panjang, wong kiamat itu masih lama. Ada yang mengatakan kiamat itu dari Indonesia. Ya sah-sah aja kan. Wong tafsir. Loh, dunia dan seisinya ini kan diciptakan Allah. Dan semuanya belum terbuka, belum ensiklopedik. Tapi nanti suatu saat dunia ini terbuka isinya, ensiklopedik, semua yang ada di sini ketahuan apa maksudnya. Nah, yang bisa mengetahui seluruh dunia dan apa maksudnya, itu namanya ulul albab. Ulul albab inilah yang akan mengerti dengan ilmunya nanti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi seluruh yang di muka bumi ini ketahuan rahasianya, anggur apa, ini apa. Yang ketahui itu ulul albab. Kenapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia. Itu artinya apa? Semua ensiklopedik. Itu. Nah, kalau sudah ensiklopedik, subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aghzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu kan konsep tentang manusia yang punya pengetahuan ensiklopedik. Nah, ragam hayati dan nabati terbanyak itu di Indonesia. Makanya kalau ensiklopedia Indonesia sudah ketemu semua, lah dunia baru berjalan menuju kiamat, karena yang terbanyak dari ragam hayati dan nabati itu di Indo. Ada yang nafsirin begitu, nggak boleh, ya boleh aja wong tafsir kok. Yang penting nantinya kejadiannya bareng mesti bareng lah, kiamat kan nggak sendiri-sendiri. Lah itu, nah sekarang orang itu iseng di sini ada. Ini akhirnya ya terus terjebak, ini mendekati kiamat sudah dekat. Wah, setiap hari yang dibahas itu pasukan penakluk. Ini akan kita lihat pasukan Islam menaklukkan Baitul Maqdis setahun yang lalu. Sampai sekarang enggak juga. Mana enggak jadi juga kan. Ketika kerusuhan di Filistin kemarin kan sudah pasti ini pasukan-pasukan dari Taliban sudah bergerak menaklukkan Baitul Maqdis, akan dikuasai seluruhnya kaum muslimin. Israel akan dihancurkan, pidatonya begitu. Sampai sekarang enggak juga, masih belum. Karena Palestina tidak bersatu setelah kemerdekaan. Pasukan kemerdekaannya enggak bersatu. Kalau kita kan bersatu di TNI Polri. Sana enggak, masih tembak-tembakan. Loh, itu kan berapa kali? Waktu itu kita lihat seluruh kaum muslimin akan mengambil peran di Syam lewat Daulah Islamiyah, apa itu waktu itu. Ternyata ISIS sudah dibakar paspornya di sini, nggak jadi juga. Makanya lah jangan senang dengan kerusuhan, senanglah dengan kedamaian. Semua berbondong-bondong ke Suriah karena yakin akan ada kiamat. Sekarang nggak jadi lagi. Perang di Filistin setahun yang lalu itu betapa, ini baru mari kita ambil peran, keluarkan sedekahmu, karena ini tanda kiamat sudah dimulai. Kaum muslimin akan datang menguasai Palestina, Israel. Sampai sekarang belum. Sudahlah, sama peramal-peramal palsu itu nggak usah didengerin, capek kita dengernya. Dan NU yang selalu diolok-olok, karena NU tidak pernah ikut arus itu.
NU nggak pernah ikut arus itu. Kenapa loh? NU punya manhaj sendiri, kiainya ada, walinya ada, dikholi, dihormati. Nah ini yang membuat kita ini santri-santri itu bisa tenang ya kayak begitu. Makanya nggak usah ribet. Hati-hati kiamat. Mana sampai sekarang kok belum juga? Lu bukannya apa? Karena landasannya salah. Nah itu makanya cinta kita kepada Nabi dengan cara memperingati Maulid Nabi, kita buka antara Nabi sampai sejarah kaum muslimin hari ini. Nah kalau mereka kan nggak ada gitu, langsung Quran Sunnah, jadi nggak tahu sejarahnya apa, sehingga barang yang sudah pernah terjadi dan nggak laku seolah-olah itu baru dan harus laku. Itu namanya black market religion, pasar gelap agama. Ya itu tak kira turu. Nah ini berpikir itu. Nah kita ini jaga situasi ini gitu loh. Ro'iyah itu kita jaga, karena ro'iyah inilah yang akhirnya membuat bangsa ini mengarah kepada titik wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan terbaik, harus dijaga. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan perbuatan baik harus dijaga. Tapi manusia yang baik, agama yang baik akan hilang ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Makanya wahadzal baladil amin, keamanan bangsa dan negara itu penting kita jaga. Ini makanya semoga kita semua malam hari ini dengan memperingati Maulid Nabi kita ingat gitu kan, ada beberapa hal yang kita refleksi ulang, di mana umat Rasulullah ini sudah mengarah kepada umat yang ketemu antar bangsa, antar suku, bahkan sambil tidur pun bisa ketemu dengan bangsa yang lain. Ya, nanti kita lanjutkan kapan gitu kalau sudah ada makanannya yang enak gede-gede gitu. Ingkuk apa, kambing guling kayak gitu. Nah itu baru diputer di sini sambil ngaji, sambil bau kambing guling gitu. Sambil ngaji, sambil duren berserakan di kantung-kantung. Oh indah sekali. Ya iya, terhadap Nabi kok pelit. Nah, kalau Nabi terbaik ya keluarkan yang terbaik. Masa keluarkan ayam pincang gitu kan enggak ya. Ya Wiarto Sugiarto Wiarto. Wiar itu luas, to itu pertanyaan. Wiarto luas toh? Nah. Loh, wiar itu luas, maka harapannya luas hatinya, jembar rezekinya. Loh itu. Ya Wiarto itu harapan itu semuanya dilapangkan. Orang Jakarta kan nggak ngerti bahasa Wiar, orang Wiar itu bahasa Jawa. Orang Jakarta ketemu Soekarno ya bingung, kok sulit itu apa? Pak Sukar itu kan Pak sulit nih. Sama dengan orang Arab itu. Kalau lihat orang Jawa namanya kaslan itu ya pusing dia. Kok ada orang namanya pemalas ini apa gitu. Ya kan bahasa tapi kan beda maksudnya. Ada namanya parjimen gitu kan ya susah. Loh kan itu. Pergi haji namanya parjimen gitu, wah ini namanya aneh gitu. Saru. Yanto. Oh Ali Said. Itu Ali Said ya siku lah pokoknya. Impun ya mangan bareng nggih hari ngeten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan na'imin dan syakirin hamda yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak.
wa dzakirna wa nasina bi ya Allah ya Allah wa bihaqqi rabbana askantu min dzurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in tabaitikal muharram rabbana liyaqimus sholata fi salatin wa salamun اجعل أولادنا ذرياتنا قرة أعين الخير عبادنا المسلمين وقصدنا آخر اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد اللهم أفضل من سيدنا اللهم بارك أمة سيدنا محمد يا أبائنا أمتنا من شيخنا وجدنا سمونا واغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبلغهم اللهم اجعل قبرهم متمدا للجنان اللهم اجعل ما تمرد من مولانا محمد رسول الله بأكدنا إن يجير ربك وبك مرضية فادخلي في عباد وأخرجنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد. Ayo makanan. Kepada para jemaah. Moga loh. Ini kan makanannya. Ya. Mandi. Untuk kepada para jemaah hadirin sekalian, untuk